Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Novianti dengan nomor NIM 2892150265 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas AS, SIP, SEMM. Saya ingin membawakan materi tentang sistem manajemen logistik. Pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda, misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Menurut James C. Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah atau bahan baku, suku cadang, dan komponen lain yang mendukung. Sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan yang memengaruhi kegiatan logistik seperti yang pertama, struktur industri, yang kedua, pasar yang dituju, ketiga, peraturan pemerintah, keempat, strategi bersaing, kelima, keadaan perekonomian, keenam, manajemen penyelia, dan yang ketujuh, kebiasaan pembeli. Faktor sistem logistik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah yang pertama, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua, penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Dan yang ketiga, suatu mekanisme. Yang ketiga, transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat, penyebaran, penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis, klasifikasi, dan tempat tertentu dan waktu yang tepat. Yang kelima, pembiayaan, anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Yang keenam, komunikasi, penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah yang pertama, struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material suku cadang dan barang yang diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Yang kedua, transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor
yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Yang ketiga ada persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengaitkan 5 faktor, yaitu yang pertama kualitas, mutu, kebiasaan, pemakai, budaya. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Yang keempat, kegiatan gerakan pesaing perusahaan. Yang kelima, persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Lalu ada kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan untuk mewujudkan Bowersox 1198 menetapkan komponen ukuran kinerjanya, yaitu the nature of logistic performance was identified to include capability, availability, and quality. Lalu ada strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang, antara lain yang pertama direct shipping, pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distributor center. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Keuntungannya yang pertama proses penanganan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil. Yang kedua waktu pengiriman dari produsen dan konsumen lebih cepat. Yang ketiga keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Lalu tantangannya yang pertama, penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat. Yang kedua, tidak ada safety stock jika ada masalah dalam pengiriman sehingga risiko pengiriman yang ditanggung biasa lebih tinggi. Pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi, distribution center. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupaya tepat penyimpanan barang di area yang lebih luas seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan bisa dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan risiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Keuntungannya yang pertama tersedia safety stock untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Yang kedua, biaya transportasi bisa ditekan karena barang dikirim dalam jumlah pengiriman yang ekonomis. Lalu tantangannya yang pertama, jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen lebih tinggi. Akibatnya proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja dan fasilitas lebih tinggi.
Yang kedua, bertambahnya kemungkinan kerusakan barang karena proses penanganan yang lebih baik dan penyimpanan yang lebih lama. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.